Menurut Mas Ian gimana nih? Ya kalau dari dari saya sendiri sih sebenarnya gini, kita kan memang orientasinya memang jujur aja emang mencari duit gitu. Kembali di GBU 165. Kali ini kita akan ngobrol, berbincang, berdialog dengan teman kita atau sahabat saya yang kebetulan beliau ini YouTuber juga, sukses dengan channelnya, sudah mendapatkan penghasilan dari AdSense, sudah sukses lah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbincang dengan beliau atau mendatangi rumah beliau. Kita akan sharing, akan ngobrol tentang masalah channel, keberhasilannya, bisa sampai sukses, bisa sampai berhasil. Kita nanti mungkin ngobrol-ngobrol seputar dunia YouTube ya, untuk memotivasi para teman-teman subscriber pemula termasuk kayak saya mungkin. Walaupun teman saya ini sebetulnya membuat konten sebenarnya untuk lolos di monetisasi ini, beliau sama ya dengan saya lah. Artinya tahap monetisasi itu pengajuan AdSense-nya jauh berbeda, bahkan mungkin boleh dikatakan dengan saya ini saya duluan yang dapat PIN dari AdSense. Saya sekitar 1 bulan mengajukan AdSense dan alhamdulillah datang dalam waktu jangka 1 bulan. Tapi beliau pengajuan AdSense itu nyampe 4 bulan kalau nggak salah, karena beliau pernah kontak dengan saya mengenai masalah kedatangan AdSense. Dan kebetulan pada saat itu saya udah datang, dia belum. Tapi dalam perjalanannya ternyata beliau ketika AdSense ini belum datang, mungkin channelnya rame ya, sehingga saya yang duluan datang AdSense-nya malah ya sampai sekarang ya belum mencapai kesuksesan. Dan beliau alhamdulillah sudah kita turut senang ya dengan teman kita yang bisa sukses di dunia ini. Ini teman saya, teman aktivitas juga, teman kerja dulu. Cuman karena beliau sudah tidak sekantor lagi atau tidak sekerjaan lagi, beliau sekarang kerja di tempat yang berbeda, kerja juga nge-YouTube juga. Jadi ada 2 penghasilan sahabat untuk teman saya. Nanti kita akan mencoba ngobrol dengan beliau, ngopi darat lah dengan beliau. Saya akan mencoba untuk mendatangi rumahnya. Kebetulan rumahnya ini masih di sekitaran wilayah saya di daerah Cirebon, di daerah kota lah. Nanti kita ke sana, kita berbincang, kita ngobrol seberapa jauh atau bagaimana caranya untuk mengembangkan channelnya ini sehingga dia sekarang alhamdulillah bisa sukses seperti ini. Nanti kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol dengan beliau. Mudah-mudahan beliau bisa berbagi ilmunya dengan saya. Oke sahabat, jangan kemana-mana, kita nanti berdialog dengan beliau, ngobrol dengan beliau. Yuk. Nah sahabat, kita sudah nyampe di rumah teman saya seperti yang tadi saya bicarakan di awal, bahwa saya akan berkunjung atau menemui teman saya. Ini kebetulan saya diterima dengan hangat oleh teman saya. Halo bro. Halo. Sehat ya?
Alhamdulillah sehat. Nah sahabat, nanti mungkin kita berbincang-bincang atau ngopi darat lah. Ini teman saya, dulu kita pernah satu profesi ya bro. Sahabat, nanti kita mungkin ngobrol-ngobrol seputar dunia YouTube, karena ini sudah di dunia YouTube mungkin udah berapa lama bro di dunia YouTube tuh? Saya baru mungkin sekitar 2 tahunan lah. 2 tahun ya. Iya. Tapi channelnya sudah luar biasa nih kelihatannya. Ya alhamdulillah. Sudah lolos monetisasi ya bro, Iya. dan sudah mendapatkan penghasilan dari AdSense. Gini bro, yang akan saya tanyakan itu mungkin barangkali sahabat GBU pengen tahu nih, membuat konten itu motivasinya yang pertama apa sih bro, kira-kira apakah termotivasi dengan uang atau mungkin hanya sekedar pengen ya mengabadikan sebuah momen atau video, atau gimana tuh bro kira-kira menurut Mas Ian gimana nih? Ya kalau dari saya sendiri sih sebenarnya gini, kita kan memang orientasinya memang jujur aja emang mencari duit. Mencari duit ya? Iya, kita memang mencari AdSense dari situ. Itu tidak menutup ini ya? Iya. Memang semuanya ke sana sih kan? Iya, arahnya ke sana. Cuma Iya. ya mungkin kan semuanya kan mungkin butuh proses ya. Iya, iya. Ya step by stepnya memang ya ada proses yang memang ada tantangannya sendiri. Iya gitu. betul. Nah mungkin barangkali bisa dijelaskan nih untuk para YouTuber pemula, untuk GBU 165 terutama yang pengen YouTube gitu. Langkah awal nih bro, kira-kira apa yang harus ditempuh untuk sekelas ya pengen ngawali pembuat konten atau membuat channel nih bro, kira-kira barangkali bisa dijelaskan tuh. Ya sebenarnya kalau untuk konten sendiri sih faktor utama tuh satu, konsisten. Iya, baik dalam waktu pengerjaan konten sendiri sama uploadnya sendiri. Jadi memang butuh butuh apa ya, konsisten yang memang nggak sebentar gitu loh. Prosesnya kan mungkin panjang juga. Harus Iya. sabar ya, berarti ya harus sabar ya. Iya. Nah, channel yang baik itu kira-kira ada juga kan gini, saya kadang-kadang suka ada informasi bahwa channel yang baik itu kita channel yang topiknya satu topik gitu, satu niche gitu. Itu gimana tuh bro? Kadang-kadang kan kita menyikapinya, kita sebagai manusia kadang-kadang suka pengen robah-robah, Ganti-ganti pengen gitu ya. pindah-pindah gitu bro. Kadang pengen ada yang rame ini misalkan gitu kan, kita pengen ganti ini, pengen rame ini, kita pengen rubah ke arah sana. Itu gimana tuh kalau seperti itu, kira-kira diperbolehkan atau memang gimana tuh baiknya? Sebenarnya sih sah-sah aja sih kalau mau ngambil general, artinya semua konten kita ada di situ atau campur-campur ya. Tapi yang jadi masalah kan YouTube itu kan untuk sebuah komunitas, artinya untuk segmented sifatnya. Jadi jika terlalu general sifatnya, justru sistem di YouTube itu yang nanti akan membingungkan dia. Jadi mengklasifikasi channel kita itu channel apa sih gitu. Dan hal itu pengaruh untuk proses nanti rekomendasinya. Oh gitu ya. Jadi yang udah direkomendasi itu berarti yang Channel yang sifatnya segmented. Segmented ya. Iya. Oh, iya iya. Jadi sahabat tuh barangkali ya artinya tidak ada larangan juga. Iya, Ya artinya betul. sah-sah Sah-sah saja saja, mungkin ya ya. untuk kita membuat konten yang campuran, karena mungkin di dalam konten itu juga kan nanti dibagi dengan list-list barangkali ya. Artinya list, misalkan bagian ini untuk acara hiburan atau apa, nanti mungkin bisa seperti itu. Kalau boleh tahu penghasilan aman bro sekarang bro? Penghasilan aman. Ya cukup lah. Ini gini sahabat saya tuh dengan Mas Ian ini kan kita sama-sama dulu tuh, kita waktu dapat AdSense itu kalau nggak salah mah kita agak sedikit ada Beda beberapa bulan. beda berapa bulan ya, dengan cuman pihak keberuntungan kayaknya lebih pihak kepada dia. Iya, jadi
saya tuh kadang-kadang suka, bukan iri ini sih, cuman saya sih termotivasinya, irinya tuh termotivasi gitu, artinya ingin mengejar dia. Saya waktu itu 1 bulan kalau nggak salah ngajuin adsen tuh, saya 1 bulan diterima. Kalau Mas Ian berapa bulan tuh kira-kira? 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan itu pun pinnya diambil ke kantor pos sendiri. Oh, diambil ya. Kalau saya waktu itu datang sendiri. Ya kita selang 1 bulan lah dengan beliau ini. Kalau saya 1 bulan, pengajuan 1 bulan, alhamdulillah datang. Mas Ian ini 3 bulan. Tapi dalam perjalanannya ya mungkin karena channelnya pas nunggu pin itu rame atau gimana tuh bro? Ya alhamdulillah lumayan rame sih. Rame ya. Sehingga Jadi penghasilan pas periode pembayaran itu sudah memenuhi 100 itu ya. Iya. Udah 100. Iya, kalau GBU kebetulan mungkin karena kurang, nggak tahu, saya juga ya, ini saya mau belajar ke beliau nih, ahlinya, artinya Gua sih sebenarnya sama. artinya saya juga bingung gitu di dalam mengelola channel ini. Saya padahal sih tadi seperti yang di awal kita singgung bahwa saya pengennya channel itu sebetulnya satu topik gitu, satu niche di satu itu aja gitu. Saya kan waktu itu gini Om, channel itu kan bergerak di bonsai ya kalau nggak Iya, salah. bonsai bambu ya. Cuman nggak tahu karena komunitas atau apa ya, jadi saya agak sedikit sulit untuk mengembangkan channel itu ya, mungkin karena kelemahan saya juga di YouTube ya, artinya kurang memahami mungkin. Barangkali ada masukan nih dari Om Ian untuk channel GBU, kayaknya kok kurang berkembang gitu, dari kira-kira mungkin kan saya sudah pernah sharing ya Om ya, dari analitik juga seperti itu, mungkin sudah pernah lihat. Kira-kira gimana nih untuk barangkali masukan untuk GBU Om? Tuh. Ya mungkin kalau dilihat dari kemarin yang dibocorin analitiknya ya, itu alangkah bagusnya topiknya itu dikembalikan ke awal sebenarnya. Kembalikan Karena awal. ya karena asal penonton itu dari topik-topik yang awal. Jadi kalau dibalikin lagi, mungkin memang butuh proses sih. Untuk perubahan kan semuanya butuh proses. Tapi menurut saya bakalan bisa lebih maju Kalau dikembalikan ke awal. kalau dikembalikan ke awal, dibanding kita mengambil segmen-segmen yang lain yang memang belum tentu juga kita kuasain. Iya betul. Iya, yang jadi pertanyaannya apakah kalau kita ganti apa ya, misalkan ganti topik gitu, Ya. menjamin rame gitu kan, pertanyaan kan itu sebetulnya Iya. sih. Cuman ya itu kadang kita membendung sifat sifat ideal itu yang kadang-kadang agak susah sahabat. Jadi memang untuk para subscriber GBU, channel GBU memang sudah keluar jalur sebetulnya. Udah keluar jalur, tapi mudah-mudahan masih bisa menghadirkan video-video yang bermanfaat lah buat para subscriber semuanya. Terus gini lagi Om, saya tuh banyak nih yang yang kadang juga bertanya gitu ya, dalam membuat channel itu langkah awal gitu, maksudnya ada barangkali yang itu berpemula ini ingin membuat channel. Sekarang kan ada ambang batas tuh, yang ambang batas gimana tuh Om? Barangkali bisa dijelaskan sedetail mungkin ke para subscriber GBU. Untuk langkah awal ya, Untuk langkah awal. sebenarnya gini, kembali ke motivasi kita ya, maksudnya kalau kita mau bikin channel itu apa yang kita kejar. Ya, artinya gini, ada yang memang orang yang memang hobinya bikin video, ya udahlah kita upload aja di YouTube. Barangkali ada rezekinya di situ. Ada yang seperti Ada itu yang ya. seperti itu. Ada juga yang memang motivasinya memang dia kejar AdSense. Ya artinya dia mencari pendapatan di situ, mencari pendapatan di YouTube. Ya itu juga sah-sah aja. Tapi langkah awal yang memang menurut saya bisa untuk jangka panjang itu adalah konten yang memang sesuai dengan hobinya. Atau memang kapasitasnya. Iya betul. Jadi prosesnya itu dia bisa bertahan. Bisa bertahan lama ya, Betul, karena iya. dengan kompetensi dia mungkin Ya, kemampuan dia
Iya, di bidang dengan sesuatu yang dia kuasain. bagusnya seperti itu, Om, ya. Bagusnya seperti Jangan itu. niru-niruin ya. Ya, betul. Dan yang penting lagi, channel itu ada manfaatnya untuk orang yang ditonton. Ada manfaatnya ya. Poin pentingnya itu. Jadi kalau tidak ada, ya artinya orang juga kan melihat itu ya sia-sia. Oh iya, betul, betul. Jadi kalau ada manfaatnya mungkin dari konten yang dia sajikan bisa menjadi sesuatu yang dia tonton lagi gitu. Jadi kira-kira ada yang bermanfaat buat para penonton itu ya. Iya. Ya, itu sahabat. Jadi kalau memang para sahabat GBU ini ingin membuat konten, jadi lebih baik mungkin terapkan apa yang sahabat GBU bisa dan menurut kemampuan sahabat GBU. Misalkan kreasinya apa, kemampuannya Ya, apa, hobinya ya apa, hobinya apa gitu iya. ya. Ya kembangkan saja di situ. Misalkan hobinya ngutak-ngatik motor, ya sudah kembangkan aja motor gitu. Mungkin gitu ya Om ya. Iya, betul. Jadi itu mungkin sahabat yang barangkali sedikit sharing dengan para GBU nih, buat barangkali yang pengen membuat konten. Tapi kalau membuat konten itu harus, ya itu tadi harus nggak bisa instan ya, artinya nggak bisa apa ya, kadang-kadang kan kita pengennya tuh yang instan. Wah, YouTuber itu Pengen langsung cepat naik gitu ya. padahal sih kita yang merasakan kadang-kadang aduh, artinya dari Semuanya nol ada gitu, prosesnya. ada prosesnya. Mungkin orang melihatnya YouTuber itu wow gitu, gini begini, tapi kalau memang tahu di dalamnya ya seperti itu. Banyak kemungkinan para YouTuber yang pemula itu patah semangat atau bubar di tengah jalan tuh ya mungkin karena itu ya Om ya. Artinya dia tidak siapkan mental, dia mengejarnya itu tadi, atau dengan mungkin dengan ya walaupun tidak munafik ya, semua orang artinya kalau kita bikin YouTube ya motivasinya mungkin AdSense betul. aja atau pendapatan lah. Tapi ya itu harus siap-siap, kalau memang kita motivasinya hanya ke sana saja ya harus siap-siap gitu. Perjuangannya memang harus berliku-liku.